Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat Paskah. He is risen. Tuhan Yesus telah bangkit. Marilah kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan yang hidup. Marilah kita bersaat teduh. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Menyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di hadapannya, di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Kebaktian hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Kita semua akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyi nomor 32. He is the Savior of my soul. Dialah juru selamatku, Yesus Tuhanku, yang telah mati di atas kayu salib di Golgota, mengalirkan darahnya dan menebus dosa-dosa kita.
Dialah juru selamatku. Mari kita memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri 32. Yesuslah juru selamatku. Nomor 32. He is the savior of my soul. Dialah juru selamatku, Tuhanku, ya Yesus. Dialah juru selamatku, dialah juru selamatku. Yesus, 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 Yesus. Dialah juru selamatku, dialah juru selamatku. Sekali lagi. Dialah juru selamatku, Tuhanku, ya Yesus. Dialah juru selamatku, dialah juru selamatku. Yesus, 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 Yesus. Dialah juru selamatku, dialah juru selamatku. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan. Engkaulah Tuhan dan juru selamat kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang turun dari tahta-Mu yang maha kuasa. Turun ke dalam dunia ya Tuhan. Engkau berjalan di dalam tengah-tengah manusia dan menghirup di dalam udara kami. Terima kasih Tuhan. Engkau lahir di kandang domba dan menderita bagi kami Tuhan. Engkau menyembuhkan segala kesalahan dan segala penyakit kami Tuhan. Engkau sembuhkan kami. Engkau menyembuhkan dan juga mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Engkau Tuhan. Dan Engkau menanggung semua penderitaan kami di atas kayu salib dan dosa-dosa kami. Oleh Tuhan, kamilah Tuhan, Engkau dipaku Tuhan. Engkau mati oleh karena pemberontakan kami Tuhan. Bagi Engkau Tuhanlah harapan kami satu-satunya. Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Engkau mati Tuhan. Dan pada hari ketiga Engkau bangkit pula Tuhan. Engkau menjadi juru selamat Tuhan. Penebus kami yang hidup. Terpuji nama Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh merayakan hari kebangkitan-Mu. Bahwa Engkau telah hidup. Engkau tidak ada di kubur lagi Tuhan. Kami Tuhan mencari Engkau Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang hidup Tuhan. Bahwa kami mencari Engkau bukan di antara orang mati. Tapi Engkau telah hidup Tuhan bagi kami semua. Dan boleh hidup di dalam hati kami. Dan Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Menolong kami Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Engkau teman kami, sahabat kami yang karib. Dan Engkau Tuhan kami. Menilik kami dan segala tingkah laku kami. Terpuji nama Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin, amin. Kami persilakan duduk kembali dengan hormat. Tibalah saatnya saudara sekalian, kita buka buku nyanyian kita untuk membacakan pembacaan bersaut-sautan yang diambil di nomor 56. Bacaan saut-sautan Paskah. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Pujilah Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar memberikan kita kembali oleh kebangkitannya Yesus Kristus
Kristus dari antara orang mati, kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Tuhan telah bangkit, haleluya. Sesungguhnya ia telah bangkit, haleluya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jangan takut, itu adalah dan aku telah mati, namun aku hidup sampai selamanya. Demikianlah pembacaan bersama-sautan. Dan pada saat ini kita kembali akan memuji Tuhan. Saudara, mari kita menyanyikan lagu 133, Kristus hidup. Karena dia hidup, because he lives. Nomor 133 bagian atas. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa, ya tebusku, mati di salib, kubur kosong yang takkan Tuhanku hidup, sebab dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena ia hidup. Kedua, ku anaknya, dipelukannya amat tenang dan senanglah, yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok karena dia hidup, sebab dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena dia hidup. Ketiga, dan tamatlah jalan hidupku, ku menghadap perang yang dahsyat, dan Tuhanku mengelakkan hal dalam mulia ku jumpa Tuhanku hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena dia hidup. Hidupku penuh harap karena dia hidup. Karena Yesus hidup, maka dia beserta dengan kita di dalam kesusahan kita dan segala keadaan kita hadapi. Bahkan di dalam menghadapi kematian sekalipun, Tuhan beserta dengan kita karena Tuhan itu hidup. Saudara sekalian, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang dapat di buku nyanyian 692 bagian belakang. Mari kita semua bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Nomor 692. Mari kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan kita. Halaman 692 bagian belakang. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, saya persilakan untuk Ibu Betty untuk doa syafaat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa di surga, kami sangat berterima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa yang Kau telah mati untuk kami. Kau telah memikul amarah Bapa di surga. Murka Bapa di surga Engkau tanggung dan pikul, Kau jalani untuk kami Tuhan. Menyelamatkan kami dari amarah Bapa. Dan mempersatukan kami kembali di dalam nama-Mu dan nama-Mu ya Yesus. Kepada Bapa di surga. Di mana kami boleh memanggil Dia Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. You have been buried for 3 days. And you walk right out again. It's amazing, Lord, that you are alive forevermore, that you are now our God, who sit beside your Father to pray for us, to intercede for us. Father, I pray that, Lord, there is no power greater than the power of the blood of Jesus. Help us to remember that. Help us to acknowledge that. So in our daily life, we always remember what you have done for us. So that help us not to take those blood for granted, Lord. Help us, Lord. Help us. We know that you loved us. You did what you did for the whole world. Because you love the whole world, that you give your only begotten Son. And whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. And we are so grateful. We are so thankful. And I pray that for everybody that's here, Lord, as we remember your suffering, Father, help us to be grateful to you in our daily life. Help us to walk in your righteousness, into your holiness, because that's what you want us to do and to be. Help us, Lord. And in the name of Jesus, I pray that you will forgive all of our sins, Lord, which we have made intentionally or unintentionally. Forgive us, Lord. And create in us a clean heart and renew the right spirit in us. Help us, Lord. Anoint our mind, that our mind will be filled and will be changed to have a mind of Christ. Thank you, Abba Father. And today, Lord, as we celebrate your resurrection, Father, help us to rejoice with each other here and to be grateful to you with each other here. And we thank you, Father, that you are going to open up our spiritual mind and understanding to prepare our hearts for your words, which is going to be spoken through our pastor. Father, bring life to those words. Anoint those words. May your words minister to each and one of us. Meet our needs, Lord, according to your riches and glory in Christ Jesus. And our Father, we pray for this country, for the countries, for all the whole world, Lord, where there are chaos,
where there are persecution, where there are suffering, we know, Lord, that you know and you are there. And we know, Lord, whatever your plan will be for your glory, for your great name's sake. We know that, Lord, this nation and the whole world has trampled on your name, have put you to shame. But yet you are so gracious, so merciful to us, to forgive, and always be there to forgive and to receive us back into your fold. Thank you, Abba Father. I pray that have mercy upon the world. Have mercy on America. Have mercy upon those who are persecuting your people, Lord. Have mercy, Lord. We know that you have mercy upon every soul, that none of them will be lost, Lord. I pray that none of the sinners will be lost, but to receive your grace and your mercy. And Abba Father, we thank you as we celebrate today. I pray that may your presence be real from today and forever, Lord. And I pray, Father, that you are going to help us, Lord, to look up to you for our walk with you, and help us so that we might be able to bear fruit to bring glory unto you. And Lord, forgive us for putting you to shame. We choose not to put you to shame from today onward, Lord. Help us to walk in your pathway. Help us to walk according to your will, according to your word, to the glory of your name. And Abba Father, we are so grateful that you are going to anoint our pastor and his wife, that you are going to use them mightily. May your anointing rest upon them and renew that anointing daily, so that they might be able to be used of you for your glory, for your great name's sake, for the furtherance of your kingdom. Thank you, Father, for everyone that's represented here. And Abba Father, we give you the glory and honor, for you are worthy, for you're great, you're mighty, you are deliverer, you are the author and finisher of our faith. You are the only one, the only God, Father, Son, and Holy Spirit, who will lead us and guide us in this very life. Thank you, Abba Father. Amen. Mari kita berdoa. Bapa kami, dalam surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan seperti kami, dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saudara, mari kita persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu 132 tentang Yesus telah bangkit. Dia bangkit, dia tidak ada di sini, kata angel, kata malaikat. Mengapa engkau mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Itu yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria Magdalena yang datang ke kubur Yesus. Mari kita melihat 134, He lives, Kristus bangkit. Maka kita tidak akan berjalan lagi di dalam ketakutan, di dalam worry, karena Yesus bersama dengan kita setiap hari. Kulayani Tuhanku, kini ku di dunia, ku yakin Dia hidup selama-lamanya. Rahmat-Nya ku alami, suaranya ku dengar, tiap ku memerlukannya, Dia mendengar. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ku dekatku, ya sertaku,
Ayat kedua. Di mana ku berada ada kasih Tuhan, meski kala ku tak putus harap, ku tahu yang memimpinku tembus ombak badai, saat kedatangannya penuh mulia. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Ayat ketiga. Umat Tuhan nyanyilah, bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi Kristus Raja, Tuhan pengharapanku dan kekuatanku. Tak seorang seindah Dia, penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Mari kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Saud. Kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Mewakili gereja, kami semuanya mengucapkan selamat Hari Paskah, Hari Kemenangan. Tuhan Yesus sudah bangkit, Dia telah menyelamatkan kita semuanya. Haleluya. Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan kembali merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kami mengingat akan kasih-Mu, kematian-Mu di atas kayu salib, dan hari ini kami boleh merayakan kebangkitan-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, dalam rangka memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus yang disebut dengan Hari Paskah, maka saya beri tema kemenangan yang sejati. Kemenangan yang sejati. Mari kita melihat Alkitab kita. Kita mau sama-sama melihat di dalam Yohanes 20. Yohanes 20. Kita akan bacakan firman Tuhan ayat 1 sampai 10. Yohanes 20, firman Tuhan ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Kristus pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka,
Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ayat kelima, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihat dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Jumat lalu kita memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus. Dan pada minggu lalu kita sudah menyampaikan firman Tuhan bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem naik seekor keledai. Di situ dia disambut dengan hosana, di situ dia dipuji. Tetapi pada hari Jumat kemarin kita diingatkan kembali bahwa Yesus yang disambut dengan hosana-hosana itu diteriaki dengan kata salibkan dia. Salibkan dia. So, peristiwa itu terjadi ketika di Taman Getsemani. Yesus datang ke Taman Getsemani seperti biasanya. Yesus biasanya setelah melayani, dia menghindari diri ke tempat yang sepi. Di situ dia berdoa. Berdoa untuk murid-muridnya, berdoa untuk kita semua. Berdoa untuk misinya yang ada di dunia ini. Dan pada waktu itu seperti biasanya dia berada di Taman Getsemani. Muridnya ikut, ada di situ Simon Petrus juga. Dan dia minta kepada murid-muridnya, kalian tunggu di sini, aku akan masuk ke dalam untuk berdoa. Saudara, lucunya Alkitab mencatat ketika Yesus berdoa di dalam dan bergumul untuk kematiannya itu. Bahkan Alkitab mencatat Yesus berdoa dengan sangat serius sekali. Dengan tubuh yang getar, turun teringat, bercucuran seperti darah. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan ketika dia keluar dari Taman Getsemani, dia melihat murid-muridnya itu sedang tidur. Dia bangunkan mereka, dan dia masuk lagi berdoa untuk kedua kali. Saudara, yang pertama dan kedua, Yesus berdoa agar cawan ini berlalu. Agar penderitaan ini berlalu daripada dia. Karena Yesus tahu betapa mengerikan sekali kalau dia berada di atas kayu salib. Karena berhubungan dengan maut. Tetapi pada kali yang ketiga, dia masuk ke dalam. Doanya sudah berubah. Kalau tadi yang pertama, kedua dia katakan biarlah cawan ini berlalu, maka yang ketiga dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Biarlah kehendakmu yang jadi. Dia mau serahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak menolaknya. Saudara, sebenarnya peristiwa salib bukan peristiwa kekalahan dari Tuhan Yesus, bukan. Justru peristiwa salib itu peristiwa kemenangan dari Tuhan kita Yesus. Kenapa? Kalau hari ini Yesus tidak disalibkan, maka kita tidak diselamatkan. Kalau hari ini Yesus tidak disalibkan, maka hari ini kita masih jatuh ke dalam dosa.
kita masuk neraka. Tapi karena pada waktu itu Yesus menyerahkan hidupnya, disalibkan, maka kita boleh menerima anugerah keselamatan itu. Itulah sesungguhnya kemenangan yang sejati. Itulah sesungguhnya kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan yang sesungguhnya adalah apabila saya sebagai umat manusia mau serahkan hidupku kepada kehendak Allah. Ketika saya sebagai umat manusia menolak menyerahkan hidupku kepada kehendak Allah, itu berarti kekalahanku. Setelah waktu kita menyerahkan hidup kita kepada kehendak Allah, kita bisa tahan diri. Mau marah itu bisa menahannya, saudara. Saudara pernah lihat orang bertengkar? Kadang bukan karena suaranya lebih keras lalu dia menang, saudara. Bahkan orang yang suaranya lebih keras, yang marah-marah waktu bertengkar, dia akan malu sendiri. Akhirnya dia minta maaf. Kan bertambah malu kalau begitu. Tapi orang yang seakan-akan kalah, dia berdiam, dia tidak membalas, maka dia yang menang. Ada banyak kali kita perhatikan di media sosial, orang-orang seakan-akan menganggap diri hebat, berpangkat dan sebagainya, lalu mau coba melawan polisi, mau pukul dan sebagainya, mencoba untuk menghina orang dan sebagainya, tapi nanti belakangan dia di kantor polisi tinggal katakan, aku minta maaf, sorry, tidak sengaja dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, Yesus berdiam. Bahkan dia tidak membalas. Saudara, saya yakin kalau Yesus hari itu mau turun dari kayu salib, dia bisa. Tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia mau menjalankan kehendak Allah. Dan hari ini kita memperingati hari kemenangan itu. Yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mencapai kemenangan itu, saudara? Yang pertama, saudara, saya mencatat bahwa Yesus mencapai kemenangan itu melalui kebenaran yang sejati dan melawan dosa. Dalam usaha kita untuk mencapai kemenangan, saudara, seorang pemain sepak bola atau seorang pemain olahraga, dia mesti latihan. Dalam latihan itu dia mesti menguasai dirinya. Walaupun dirinya yang cepat turun tangan atau maksudnya cepat sekali emosi dan sebagainya, dia harus menahan kesabaran. Itu dalam peristiwa pemain olahraga. Semua orang-orang yang bertanding itu dilatih sampai sedemikian rupa. Jangan cepat marah. Jangan cepat ngomong yang kotor. Jangan cepat melakukan sesuatu tindakan yang salah. Itu orang yang sedang berjuang dalam permainan sepak bola, bulu tangkis, ataupun bola voli dan sebagainya. Nah, saudara, saya bayangkan Yesus waktu dia diseret, waktu dia ditendang, waktu dia diludahi, waktu dia dihina, waktu dia dipukul, waktu dia dicambuk, waktu dia dipaku di atas kayu salib, dia tidak membalas satu patah kata pun. Semuanya itu dilakukan demi dosa kita. Semua itu dilakukan demi menggantikan kita. Jadi kebenaran yang Yesus nyatakan itu melampaui kebohongan daripada umat-umat pada waktu itu. Mereka berpikir Yesus sudah kalah. Mereka berpikir bahwa Yesus sudah lenyap. Tetapi saudara, justru dia melawan dengan bungkam, dengan berdiam diri. Dia membalas dengan kebaikan.
Dia membalas dengan pengampunan. Dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan ada seorang penjahat yang menghina dia. Dia katakan, orang lain dia sembuhkan. Bahkan orang yang sakit mati dia bangkitkan. Turunkanlah kita dari kayu salib ini. Tetapi temannya yang satu, yang penjahat juga menegur penjahat itu. Dia katakan, jangan ngomong begitu. Kita ini disalibkan karena kita bersalah besar. Kita mencuri, kita merampok, kita menggarong dan sebagainya. Tetapi Yesus disalibkan bukan karena kesalahan, tapi karena kebenaran. Maka salah seorang penjahat yang tadi menegur itu, dia berkata kepada Yesus. Dia katakan, Yesus, jikalau engkau jangan melupakan aku. Jangan melupakan aku, dia katakan kira-kira demikian. Maka kata Tuhan Yesus kepadanya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Saudara, Yesus juga di atas kayu salib, dia begitu mengasihi keluarga. Dia mengasihi ibu, dia mengasihi saudaranya. Saudara, hari ini kalau kita masih punya ibu, masih punya, saya sudah gak punya ya. Kalau kita masih punya ibu, sejelek-jelek apapun dia ibu kita kan. Katakanlah dia suka ngomel, dia juga ibu kita. Katakanlah dia bersalah, dia juga ibu kita. Jadi sejelek-jelek apapun, dia ibu kita. Saudara yang saya kasih Tuhan, Yesus dalam kehidupannya, dia memperhatikan bagi keluarga. Sebagai seorang anak, cinta kepada ibu, bahkan sampai akhir riwayat hidupnya, dia masih mempersiapkan muridnya untuk take care mamanya, saudara. Saudara, hari ini ada banyak, maafkan saya, anak-anak hanya pengen harta kekayaan orang tua. Ya, dulu waktu saya masih di Surabaya, saya melihat ada anggota gereja kami itu, dia itu anaknya itu sekolah di Amerika. Saya belum pernah ke Amerika dan tidak tahu tentang Amerika. Maklum orang kampung kan ya, belum pernah ke Amerika waktu itu. Setiap 6 bulan mamanya itu diundang datang ke Amerika. Kasih tiket gratis, main-main 6 bulan. Nanti pulang lagi mertuanya diundang datang. Dalam hati saya, baik kali ya anak ini. Lalu ketika kami pindah ke sini, saya mulai mengerti mengapa anak itu berbuat demikian. Mamanya diundang ke sini bukan jalan-jalan, untuk jaga anaknya, saudara. Nanti sudah jaga, habis mau 6 bulan dikirim pulang, mertua suruh datang, jaga juga giliran. Sampai anaknya besar. Saudara yang saya kasih Tuhan, apakah itu bukti kita mengasihi orang tua kita? Itu baru orang tua, saudara. Orang tua mama kita itu pengorbanannya begitu luar biasa. Saya punya teman, anaknya itu menikah, kemudian punya anak. Waktu saya singgah di Surabaya, dia cerita sebentar lagi anaknya mau melahirkan anak yang pertama. Dulu pernah sekolah di sini. Tapi begitu melahirkan anak pendarahan, dia harus dikirim sampai ke rumah sakit Singapura. Dan di situ hampir 2 bulan. Berarti dia berjuang antara hidup dan mati demi anaknya lahir. Hari ini saudara, kita mengenang kembali peristiwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Itu lebih dahsyat lah. Dia sudah mati untuk kita. Yang menjadi pertanyaan, apa yang kita berikan untuk Tuhan kita? Ada seorang, entah dia pendeta atau bukan,
Dia pergi ke Israel, latar belakangnya saya lihat itu tembok ratapan. Dia ngomong-ngomong, tadi saya masuk ke dalam, dia bilang, saya bertemu dengan Rabi. Saya tanya Rabi itu, ternyata zaman sekarang tidak perlu lagi bayar perpuluhan katanya. Saya tanya pada Rabi, dia katakan lagi, kalau nggak percaya kalian datang ke Israel, tanya pada Rabi itu. Karena suku Lewinya sudah gak ada, gak perlu bayar lagi. Saudara, saya ingin katakan, kalau saudara mau bayar perpuluhan, tidak mau bayar, terserah. Kan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau Yesus itu sudah mati untuk kita, jangankan perpuluhan saudara, seluruh hidup kita pun kita mau serahkan kepada Dia. Amin saudara. Karena Dia sudah menebus hidup kita. Kita berhutang nyawa. Kita yang mesti dihukum. Jangankan perpuluhan. Lebih daripada itu, kita mau kembalikan kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Saudara, memang kalau ada gereja yang perpuluhannya dikasihkan kantong pendeta, saya juga tidak mau begitu. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, ini saya ingin katakan bahwa demi Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia sudah mati untuk kita. Dia sudah serahkan seluruh hidup kita. Apapun yang Tuhan inginkan kita perbuat hari ini, kita mau kerjakan untuk Dia. Karena Dia begitu mengasihi kita. Dia begitu sayang kepada kita. Sayangnya begitu besar terhadap hidup kita, saudara. Ini yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Saudara, jadi kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini bukan sekedar hanya senang-senang. Oh, Yesus sudah bangkit, stop. Oh, Yesus sudah bangkit, ya sudah. Tidak sekedar itu, saudara. Tapi Yesus bangkit, Dia menang, Dia mau kita juga menang. Bagaimana supaya menang? Orang yang menang adalah orang yang menyerahkan hidupnya di dalam kehendak Tuhan dan menjalankannya. Itu orang yang menang. Yang menjadi pertanyaan, kita tanya diri kita masing-masing. Saya tidak mau tanya kita, tidak mau tanya saudara. Kita tanya diri kita masing-masing. Apakah saya sudah menjalankan kehendak Tuhan dalam seluruh hidupku? Yang kedua, saudara, bagaimana kemenangan yang sejati itu bisa terjadi? Kemenangan sejati itu terjadi karena Tuhan Yesus memperlakukan kebaikan, mengalahkan kejahatan. Saudara, di mana-mana kebaikan itu mesti jadi pemenang. Walaupun awalnya mungkin kejahatan seakan-akan menggeroti umat manusia. Kalau kita dijahati orang, saya mengatakan kalau kita dijahati orang, ini garis bawahi, percayalah Tuhan kita itu adil. Sekarang seakan-akan kita kalah, tapi ada satu saatnya Tuhan akan mempermalukan orang tersebut. Amin, saudara. Yang penting bukan kita nyatakan pembalasan. Waktu Musa, dia dijahati oleh kakaknya yang bernama Miriam. Dia tidak membalas. Dia tidak membalas bukan berarti dia takut. Bukan. Karena Miriam bilang, engkau itu mengamini perempuan asing. Padahal saudara, Miriam itu sangat sayang kepada adiknya Musa loh. Waktu Musa baby, dia yang jaga dari sungai Nil itu. Mamanya taruh di keranjang, dialirkan, dia yang jaga dari jauh. Tapi sesudah mereka dewasa, sama-sama ibaratnya sudah terkenal. Terjadi persaingan. Jadi dari zaman dulu saudara, sesama saudara saya sudah pernah terjadi persaingan saudara.
Sesama saudara bisa terjadi persaingan. Tapi Musa tidak membalas. Musa berdiam diri. Tuhan yang nyatakan pembalasan. Membuat Miriam itu sakit kusta. Dan apa yang terjadi? Apakah Musa mengenyek Miriam? Tidak. Dia katakan, "Oh Tuhan, sembuhkanlah dia." Itu yang Musa lakukan, saudara. Lihat, drama dalam Alkitab itu begitu indah kalau didramakan. Ini fakta yang terjadi, saudara. Ampunilah dia. Saudara yang saya kasih sama Tuhan, kalau Yesus saja di atas kayu salib dia bisa mengampuni musuh. Kita berada di pihak yang menang atau kalah. Kalau saudara datang dari rumah, duduk di ruangan ini, di dalam hidup saudara masih ada musuh, saudara. Ketahuilah, hari ini juga kita mesti berdamai, karena kalau kita tidak berdamai dengan musuh kita, itu berarti kita berada di pihak yang kalah, bukan di pihak yang menang. Karena Yesus mengajarkan kepada kita, ampunilah mereka, ampunilah musuhmu, berdoa bagi dia. Saudara, kalau musuh saja diampuni, itu berarti apa? Berarti kita tidak punya musuh lagi. Saya tidak tahu bagaimana saudara mendapatkan musuh itu. Kadang-kadang saudara kita duduk diam-diam, ada orang saja bermusuh dengan kita. Bisa jadi. Ampunilah mereka. Tapi yang celakanya adalah kita yang mencari masalah. Kita yang bermusuhan dengan orang itu. Maka kita perlu minta maaf, berdamai dengan orang tersebut. Saudara, sungguh indah kalau kita bisa berdamai dengan orang yang pernah menyakiti kita atau yang pernah kita sakiti. Karena kedamaian itu selalu indah, saudara. Masuk ke supermarket pun kita gak perlu main kucing-kucingan, saudara. Ah, dia masuk, saya gak usah. Padahal kita sudah parkir mobil, dia ada di itu, ada di restoran itu, saya gak perlu masuk situ. Dia makan di sana, saya gak mau lihat dia. Itu orang yang musuhan, saudara. Padahal dia gak tahu apa, dia enak makan-makan, kita yang kalang kabut. Gara-gara itu kita kelaparan, saudara. Maka jangan ada musuh. Berdamai. Maka kebaikan itu mengalahkan kejahatan. Di atas kayu salib itu penuh dengan kejahatan, saudara. Orang-orang menyalibkan Tuhan. Orang-orang mengenyek dia. Orang-orang mau Yesus mati. Itu semua penuh dengan kejahatan. Tapi Yesus di atas kayu salib mengampuni mereka semuanya. Bahkan dia katakan, sudah selesai. Apa arti sudah selesai, saudara? Sudah selesai artinya misi Yesus diutus datang ke dunia ini. Pertama, menderita. Dia sudah menjalaninya, menderita. Kedua, menggantikan kita. Dia sudah menggantikan kita. Ketiga, menebus kita dari dosa. Dia sudah menebus kita dari dosa. Keempat, membuat satu resolusi, yaitu satu jaminan, satu hasil, di mana tadinya manusia itu putus hubungan dengan Tuhan Allah, sekarang disambung kembali. Kita yang tadinya mau dihukum masuk neraka, sekarang boleh mendapatkan anugerah masuk ke surga. Dengan kata lain, saudara, kebaikan melampaui kejahatan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Bagaimana kemenangan sejati ini terjadi? Kemenangan sejati itu bisa terjadi karena kasih melampaui segala-galanya. Kasih melampaui segala-galanya. Saudara, dunia benci Yesus. Orang-orang benci pada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Allah mengirim Yesus
ke dunia berkata dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu kita semua, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dunia boleh benci pada dia, tetapi Allah mengirim, justru mengasihi orang yang dibenci. Saudara, kalau hari ini kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu gampang, sangat gampang. Semua orang bisa, saudara. Dia gak perlu baca Alkitab, bisa. Ya enggak? Jadi kalau mengasihi orang yang mengasihi kita itu paling gampang. Tapi hari ini kalau belajar, Tuhan Yesus mengajarkan pada kita, orang yang bahkan dendam kepada kita, kita mesti mengasihi mereka. Jadi kasih itu melampaui dendam. Itulah kemenangan yang sejati. Jangan menyimpan dendam, saudara. Orang yang menyimpan dendam, dia rugi sendiri. Orang yang menyimpan kemarahan, dia rugi sendiri. Jadi saudara, kita mesti bertobat. Pengikut Tuhan mesti ada pertobatan. Jangan setiap hari kita memperingati hari kebangkitan, itu hanya sekedar memperingati. Karena di luar sana, asal ada ruangan, asal ada modal, ada uang, undang pendeta, khotbah, bisa dirayakan Paskah lebih besar dari tempat ini. Lebih hebat, lebih dahsyat bisa. Tapi itu hanya sekedar acara. Percaya pada Tuhan hanya sekedar ikut-ikuti, ikut-ikutan. Taat pada Tuhan hanya karena takut. Bayar perpuluhan karena takut tidak diberkati. Ada ancaman kan, kalau kamu tidak bayar, kamu tidak dikembalikan berlipat ganda. Jadi supaya demi dapat, seorang pendeta katakan, mungkin si jemaat itu begitu kasih perpuluhan, Tuhan puas gak? Puas gak? Saya udah kasih ini 10%. Ya. Tapi sekali lagi, kasih Tuhan begitu besar. Dia tidak butuh 10% kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh serahkan seluruh hidup kita, maka firman Tuhan yang diajarkan Rasul Paulus, persembahkanlah hidupmu, tubuhmu, itulah persembahan yang sejati, persembahan yang hidup. Hidup kita yang kita serahkan. Untuk apa kita serahkan hidup kita? Artinya begitu kita serahkan hidup kita, pertama, kita menjalani hidup kita ini untuk setia kepada Tuhan. Kedua, kita menjalani hidup kita itu memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, kita menjalani hidup kita ini untuk membawa orang lain juga hidup bagi Tuhan. Itu kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi untuk mencapai kemenangan yang sejati, kita perlu menjalankan seperti itu semuanya. Mari saudara, hari ini kita sudah memperingati hari kebangkitan. Biar kita pulang, kita tidak seperti begitu kita datang. Tadi datang mungkin mau dengarkan firman Tuhan. Pulang juga sama, tapi tidak hari ini. Begitu kita datang, semangat pulang, kita sedang berpikir, oh Tuhan, saya tidak tahu berapa lama lagi Engkau berikan Tuhan hidup ini di dunia. Saya mau lakukan yang lebih baik. Saudara, Yesus 3,5 tahun hidup di dunia ini, tapi kualitas hidupnya itu begitu luar biasa. Sampai hari ini orang tetap mengenang, orang tetap melihat itu satu yang dahsyat. Kita tidak mau tinggalkan dunia ini dengan caci maki orang, bukan. Kita tidak mau tinggalkan dunia ini dengan hinaan. Tapi kita mau tinggalkan dunia ini dengan satu hal yang pernah kita lakukan. Yaitu ternyata orang itu hidupnya memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau rela datang ke dunia ini, mati, bangkit untuk kami. Siapakah kami Tuhan ini yang selalu menyakiti hatimu Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan yang selalu membuat Engkau, mempermalukan Engkau? Ampuni hidup kami Tuhan. Perbaharui hidup kami Tuhan. Supaya kami tidak hidup begini-begini saja. Supaya kita percaya pada Tuhan begitu-begitu saja. Tapi kami mau lebih giat lagi, lebih setia pada Tuhan, lebih bersemangat, lebih sungguh-sungguh melayani Dia Tuhan. Tuhan, biarlah kami pulang, kami ada perubahan. Kalau hari ini kami masih menyimpan dendam pada orang lain, yang walaupun dia pernah merusak kehidupan kami, ampunilah Tuhan, tolong kami mengampuni. Kalau hari ini kami masih punya musuh Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami secepatnya berdamai kembali dengan mereka. Kami mau ubah hidup kami, supaya begitu memperingati hari kebangkitan, benar-benar Yesus bangkit dalam hidup kami. Oh Tuhan, kalau hari ini kami masih hitung-hitungan kepadamu Tuhan, hari ini juga kami tidak mau hitung-hitungan denganmu Tuhan, karena kami tahu Engkau bahkan korbankan nyawamu buat kami semua. Itu sebab Tuhan, apapun yang Tuhan ingin kami lakukan, kami mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Susan. Kristus Tuhan telah bangkit, haleluya. Sorga bumi memuji, haleluya. Hai pujilah namanya, haleluya. Langit bumi menggema, haleluya. Raja mulia telah bangkit, haleluya. Ya mati itu gantiku, haleluya. Mau di mana sengatmu, haleluya. Di mana kuasa kubur, haleluya. Genaplah tebusannya, haleluya. Ia menangkan seteru, haleluya. Kubur pun tak berdaya, haleluya. Terbuka pintu sorga, haleluya. Puji Allah di sorga, haleluya. Dan kasih-Nya kekal, haleluya. Puji Allah Sang Raja, haleluya. Allah yang Maha Esa, haleluya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan puji-pujian untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk dipakai oleh Tuhan dengan lebih heran lagi.
Saudara sekalian, saat ini kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Marilah kita semua mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari Paskah ini, untuk hari Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita. Mari kita semua mengucap syukur kepadanya dengan memberikan persembahan kepadanya. Saat ini kita akan menyanyikan lagu puji-pujian nomor 363. Buku nyanyian ada di tengah-tengah ya, biar yang nggak ada bisa mengambilnya di buku itu. 363, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan 363 dan persembahan dijalankan pada ayat kedua nyanyian. Dan hari ini persembahan dijalankan oleh Ibu Helen ya. Maju laskar Kristus, karena Kristus telah bangkit. Maju laskar Kristus, maju berperang, ikut salib Yesus yang memimpinku. Kristus Tuhan Raja, bawa umatnya Maju dalam perang, ikut panjinya. Maju laskar Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Persembahan dijalankan. Melihat panjinya, iblis mundurlah. Laskar Yesus Kristus, majulah terus. Pujian bergema, musuh gempara. Umat semua nyanyi, puji Tuhannya. Maju laskar Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Ketiga, majulah umatnya, hai bersatulah, nyanyikan pujian, sorak menanglah. Mulia bagi Tuhan, Kristus Sang Raja. Mari kita bangkit berdiri. Malaikat dan umatnya bernyanyilah. Maju laskar Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Mari kita doa persembahan. Saya persilakan untuk Ibu Naomi untuk doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, Allah Bapa yang pemurah, pengasih dan penyayang, tak putus-putusnya kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu. Ya, Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengar sebagian dari sabda-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia dalam kehidupan kami, tapi makan tempat di hati kami dan membentuk kami sehingga kami bisa membawa pulang berkat yang sudah kami terima ke rumah kami dan bisa kami jalani Tuhan, kami praktekkan menurut firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan senantiasa hati yang senantiasa mau mencari Engkau, hati yang senantiasa menyembah Engkau, dan teristimewa Tuhan. Berikan juga kami Tuhan ketulusan, keikhlasan untuk turut ambil bagian untuk pembangunan kerajaan-Mu di muka bumi. Ya, Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, di mana kami sudah mengembalikan sebagian dari perolehan kami. Biarlah Engkau pakai berkat ini untuk guna pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Mari dipersilakan duduk kembali. Mari kita dengar ada warta gereja. Sekali lagi kami mewakili gereja mengucapkan selamat Hari Raya Paskah.
kemenangan Yesus juga kemenangan kita. Jadi kita tetap lebih bersemangat lagi di dalam hidup sebagai anak Tuhan. Amin, saudara. Mari saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan doksologi, kemudian terima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun dimanapun berada saat ini, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan daripada Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali, doa teduh, kebaktian selesai.